Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Rizkia Cantika dengan NPM 2011021006. Perkenalkan, nama saya Valia Azahra Delawa dengan NPM 2011021008. Di sini kami akan melakukan tutorial regresi atau estimasi data dengan menggunakan aplikasi EVIUS. Tugas ini kami lakukan sebagai praktikum ekonometrika 1 yang diberikan oleh Bapak Imam Awaludin, SEME. Kemudian, kami akan mengestimasi model regresi linier sederhana menggunakan aplikasi EVIUS. Pertama, kami memiliki data mini skripsi, yaitu data mengenai tingkat pengangguran terbuka, dengan variabel bebas, X1 adalah pertumbuhan ekonomi, X2 adalah inflasi, dan X3 adalah upah minimum. Kemudian, data yang kami miliki adalah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Kemudian, untuk mengestimasi, kami akan membuka aplikasi EVIUS. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik File di kiri atas, lalu New, dan kita klik Work File. Kemudian, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih data yang date regular frequency karena data yang kami pakai adalah data time series. Kemudian, frekuensinya kami pilih annual karena data kami adalah data tahunan. Kemudian, start data yaitu pada tahun 2000 dan diakhiri pada tahun 2020. Kemudian kami klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, kami akan klik Quick, lalu kita pilih Empty Group. Dan muncullah tampilan seperti ini. Kemudian, kursor yang paling kanan, kita tarik ke atas, agar kita klik di bagian yang kosong di atas tahun. Kemudian, kita kembali ke Excel untuk mengcopy data variabel terikat sampai dengan 3 variabel bebas, yaitu Y sampai dengan X3. Kita copy semuanya. Lalu kita buka kembali aplikasi EVIUS. Setelah itu kita paste. Maaf, kita ulang kembali. Dan kita paste di aplikasi EVIUS. Kita pastikan data yang sudah diinput ke aplikasi EVIUS tidak ada data yang bernama NA. Kemudian, untuk mengestimasi model regresi linier sederhana, pertama kita klik Y, kemudian kita klik CTRL, kemudian kita klik X1, X2, dan X3, lalu kita klik kanan. Lalu kita open dan kita klik as equation. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, angka C kita pindahkan ke sebelah huruf Y. Kemudian kita klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, hasil estimasi ini dapat kita simpan ke dalam work file yang sebelah kiri dengan klik name, lalu kita beri nama
regression kemudian linear. Lalu klik OK. Setelah itu, data grup ini juga dapat kita save dengan klik name dan kita namakan grup 1, lalu kita klik OK. Lalu ini dapat kita buka kembali dengan membuka work file-nya. Kemudian untuk mengcopy hasil estimasi ini ke dalam Word, ini dapat kita blok, kita copy seperti biasa. Klik kanan lalu copy, klik OK, dan kita buka aplikasi Word. Kemudian dapat kita copy hasil estimasi model regresi linear sederhana. Kemudian dari hasil tersebut dapat kita interpretasikan sebagai berikut. Pertama, kita memiliki data intercept, yaitu dengan nilai 10,12586. Nilai tersebut menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan upah minimum sebesar 0, maka rata-rata tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,12586%. Kemudian pada koefisien X1 menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi naik 1%, maka tingkat pengangguran terbuka akan turun sebesar 0,246833% ceteris paribus. Kemudian koefisien X2 menunjukkan bahwa ketika inflasi naik 1%, maka tingkat pengangguran terbuka akan naik sebesar 0,059459% ceteris paribus. Kemudian koefisien X3 menunjukkan bahwa ketika upah minimum naik Rp1, maka tingkat pengangguran terbuka akan turun sebesar Rp1,55 ceteris paribus. Selain tiga koefisien tersebut, hasil dari estimasi ini dapat melihat R² atau R kuadrat, yaitu dengan nilai 0,542201. Hal itu menggambarkan bahwa pengaruh dari seluruh koefisien terhadap variabel terikat atau Y hanya sebesar 54,2%. Sisanya 45,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercantum dalam data. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan estimasi model regresi Loplin. Pertama-tama, kita kembali ke aplikasi Eviews. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian karena yang ini kita sudah simpan dengan nama regression linear dan sudah tersimpan di sini, dan dapat kita buka kembali jika ingin melihatnya lagi, maka dapat kita klik X. Kemudian untuk melakukan estimasi, kita klik Y. Kemudian kita klik CTRL, kita pilih X1, kemudian X2, dan terakhir X3. Kemudian kita klik kanan, kita pilih Open, dan As Equation. Setelah muncul tampilan seperti ini, huruf C kita hapus, dan kita pindahkan ke sebelah Y. Dan kemudian kita ketik log di depan, kemudian kita
tambahkan buka kurung, Y, kemudian tutup kurung. Setelah itu, kita klik OK, maka akan terlihat hasil estimasi log-clean sebagai berikut. Dan jika ingin menyimpannya, kita dapat mengklik name, kemudian kita beri nama regression log-clean. Setelah diberi nama regression log-clean, kita dapat klik OK. Maka hasil estimasi telah tersimpan dan dapat kita buka sewaktu-waktu jika ingin membukanya kembali. Kemudian, jika ingin mengkopinya, kita dapat klik seperti biasa, copy. Kita blok dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti biasa, setelah itu kita klik kanan, kita copy numbersnya kita pilih as display, klik OK, kemudian kembali lagi ke aplikasi Word. Setelah itu dapat kita paste di aplikasi Word dan dapat terlihat seperti ini tampilannya. Hasil dari estimasi model regresi log-clean. Setelah itu dapat kita interpretasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita dapat lihat dari hasil estimasi tersebut yaitu intercept sebesar 2,400776 yang dapat kita artikan bahwa nilai sebesar 2,400776 belum bisa diartikan karena masih dalam bentuk log-clean, sehingga harus diantilenkan terlebih dahulu. Maka, hasil dari antilennya adalah sebesar 11,0317. Maka, nilai yang sebesar 11,0317 menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan upah minimum sebesar 0, maka rata-rata tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 11,0317%. Kemudian, dapat kita lihat pula koefisien X1 dari hasil estimasi log-clean tersebut, yaitu sebesar minus 0,038679. Yang dapat diartikan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1%, maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun sebesar 0,038679% ceteris paribus. Kemudian dapat kita lihat pula hasil estimasi log-clean dari koefisien X2. Kita dapatkan hasil yaitu sebesar 0,005062 yang dapat diartikan bahwa ketika inflasi mengalami kenaikan sebesar 1%, maka tingkat pengangguran terbuka akan naik sebesar 0,005062% ceteris paribus. Kemudian, yang terakhir yaitu koefisien X3, yaitu sebesar minus 2,20, yang dapat diartikan bahwa ketika upah minimum naik sebesar Rp1, maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun sebesar Rp2,20 ceteris paribus. Selain itu, dapat pula kita interpretasikan R², atau kita dapat sebut R kuadrat, yaitu dapat kita lihat hasilnya yaitu sebesar 0,573810, yang diartikan bahwa nilai sebesar 0,573810 menggambarkan bahwa pengaruh dari seluruh koefisien terhadap variabel terikat atau Y hanya sebesar 57,3%. Sisanya, yaitu sebesar 42,7%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercantum dalam data. Kemudian, kita dapat kembali lagi ke aplikasi eViews, yaitu karena estimasi sudah disimpan, kita dapat klik X, lalu grup
work file juga sudah disimpan, kita dapat klik X. Lalu untuk menyimpan bentuk file dari eViews, yaitu dapat kita klik file, lalu kita klik save as, dan kita simpan dengan nama tugas praktikum ekonometrika. Lalu kita klik save. Lalu kita klik OK. Kemudian kita dapat keluar dari aplikasi eViews. Kemudian kita dapat juga menyimpan hasil dari file Word, klik save as, dan kita save dengan nama tugas praktikum ekonometrika 1. Lalu kita klik save. Dan kita juga dapat keluar dari aplikasi Word. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.